Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya N. Adi Syahban Azari. Saya adalah mahasiswa Universitas Indonesia Maju kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang infeksi saluran pernapasan akut yang saya kemarin penyuluhan di daerah Pondok Gede. Di sini kita masuk tentang definisi ISPA terlebih dahulu. Apa itu ISPA? ISPA adalah infeksi akut yang melibatkan organ saluran pernapasan bagian atas dan saluran pernapasan bagian bawah. Infeksi ini disebabkan oleh virus, jamur, dan bakteri. ISPA akan menyerang host apabila ketahanan tubuh atau imunologi menurun. Penyakit ISPA ini paling banyak ditemukan pada anak-anak dan paling sering menjadi satu-satunya alasan untuk datang ke rumah sakit atau puskesmas untuk menjalani perawatan inap maupun rawat jalan. Lalu penyebab lainnya ISPA ini adalah berbagai macam ya, dari bakteri, virus, mikoplasma, jamur, dan lain-lainnya. ISPA bagian atas umumnya disebabkan oleh virus, sedangkan ISPA bagian bawah dapat disebabkan oleh bakteri. Umumnya mempunyai manifestasi klinis yang berat sehingga menimbulkan beberapa masalah. Nah, dalam penanganan bakteri penyebab ISPA ini adalah genus Streptococcus, lalu Staphylococcus, lalu Pneumococcus, lalu Haemophilus, lalu Bordetella, dan yang terakhir Corynebacterium. Virus penyebab ISPA antara lain penyebabnya yaitu paramyxovirus atau termasuk di dalamnya virus influenza, virus parainfluenza, dan virus campak. Lalu adenovirus dan coronavirus serta piconavirus, lalu herpes virus, dan lain-lain. Menurut Departemen Kesehatan RI, ada tanda dan gejala ISPA dibagi menjadi 3. Gejala ISPA ringan, gejala ISPA sedang, dan gejala ISPA yang berat. Apa sih gejala ISPA yang ringan itu? Yaitu seorang anak dinyatakan ISPA ringan jika ditemukan satu atau lebih gejala-gejala sebagai berikut. Yang pertama batuk, yang kedua serak, atau suara anak bersuara parau pada waktu mengeluarkan suara. Terus yang ketiga pilek, yaitu mengeluarkan lendir atau ingus dari hidung. Dan yang terakhir keempat, panas dan demam. Suhu badan itu biasanya lebih dari 30 derajat Celcius. Dan yang B, gejala ISPA yang ringan yang sedang itu seorang anak dinyatakan menderita ISPA sedang jika ditemukan satu atau lebih gejala-gejala sebagai berikut, yaitu yang pertama pernapasan cepat sesuai umur, tapi ini ya, yaitu untuk umur kurang dari 2 bulan frekuensinya nafas itu biasanya 60 kali per menit, atau lebih dari umur 2 tahun sampai lebih dari 12 bulan dan 40 kali per menit, atau lebih dari umur 12 bulan kurang dari 5 tahun. Nah, yang masuk terakhir, gejala dari ISPA yang berat ini, seorang anak dinyatakan menderita ISPA berat jika ditemukan satu atau lebih gejala-gejala sebagai berikut. Yang pertama, bibir atau kulit membiru, terus anak tidak sabar atau kesadaran menurun, lalu pernapasan berbunyi seperti mengorok, dan anak tampak gelisah. Yang keempat, nadi cepat lebih dari 160 kali per menit dan tidak teraba. Dan yang terakhir, tenggorokan berwarna merah. Di sini saya mengambil diagnosa keperawatannya tentang ISPA itu tentang ketidakefektifan bersihan jalan napas berhubungan dengan peningkatan jumlah sekret. Dan tujuan dan kriteria hasilnya yaitu
Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, jalan napas menjadi efektif. Dan lalu kriteria hasilnya, yang pertama menyatakan atau menunjukkan hilangnya dyspnea. Yang kedua mempertahankan jalan nafas paten dengan bunyi nafas bersih. Yang ketiga mengeluarkan sekret tanpa kesulitan. Yang keempat menunjukkan perilaku untuk memperbaiki atau mempertahankan bersihan jalan napas. Lalu kita masuk ke intervensi, kaji tanda-tanda vital dan auskultasi bunyi nafas. Lalu berikan pasien untuk posisi yang lebih nyaman seperti posisi facing fowler. Lalu pertahankan lingkungan yang nyaman, tingkatkan masukan cairan dengan memberi air hangat, lalu dorongan dan bantu latihan nafas dalam atau batuk efektif. Yang terakhir, kolaborasi dalam pemberian obat dan humidifikasi seperti nebulizer. Nah, yang terakhir kita masuk ke rasionalnya. Beberapa derajat spasme bronkus terjadi dengan obstruksi jalan nafas. Lalu peninggian kepala tempat tidur mempermudah fungsi pernapasan. Lalu pencetus tipe reaksi alergi pernapasan yang dapat men-trigger episode akut. Lalu membantu mempermudah pengeluaran sekret. Selanjutnya memberikan cara untuk mengatasi dan mengontrol dyspnea, lalu dyspnea dan mengeluarkan sekret. Dan yang terakhir menurunkan kekentalan sekret dan mengeluarkan sekret. Demikian pemaparan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.